Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sam'i wa ta'ah wa wafaqana li tibai sunnati wa mulazamatil jamaah wa zazzarana an kulli maksiatin wa dhalalatin wa bid'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sahibus syariah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-makhsusu bis syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis saah. Wa ba'du hadratal fadil yang kami muliakan jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Atiqrum. Mudah-mudahan puasa kita, seluruh peribadatan kita selama 21 hari di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan ngaji sebentar, kurang lebih ya 15 menit ya. 15 menit. Topiknya panjang tapi waktunya 15 menit saja. Saya akan membacakan satu qadhiyah di dalam kitab Tanbihul Ghafilin supaya apa yang saya sampaikan terkontrol dari kitab, tidak seperti orasi begitu ya. Yaitu bab yang diberikan oleh lembaga dakwah Nahdlatul Ulama pada malam hari ini adalah Birrul Walidain. Bab ini dibuat oleh Ustaz Miftahul Alim. Disebutkan di dalam kitab ini wa yuqalu salasu ayatin, ada 3 ayat di dalam Al-Qur'an. Nazalat makrunatan bisalasin, yang selalu berpasangan, selalu dibarengi dengan pasangan. Makrunatan bisalasin. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bi ghairi qarinatiha. Allah tidak akan menerima salah satunya tanpa dibarengi dengan qarinahnya atau penyertanya. Awaluha qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Maksudnya, faman sholat wa lam yu'addi az-zakata lam tuqbalu minhu as-sholatu. Siapa yang sholat tapi tidak membayar zakat, lam tuqbalu minhu as-sholatu. Sholatnya enggak diterima. Jadi walaupun sholat jungkir balik metenteng begitu, tetapi tidak membayar zakat, padahal dia kena taklif wajib membayar zakat dan tidak menunaikan zakat, lam tuqbalu minhu as-sholatu. Sholatnya tidak diterima. Wasani, yang kedua, qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa atiullaha wa atiur rasulah. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Maksudnya apa? Faman atau Allah walam yata'ar rasulah lam yuqbalu minhu. Siapa yang taat kepada Allah tapi tidak taat kepada Rasul, maka tidak diterima ketaatannya. Jadi taat kepada Allah tapi mengingkari sunnah-sunnahnya, atau mempermainkan sunnah-sunnahnya, atau menghina sunnah-sunnahnya, atau mengejek sunnah-sunnahnya, maka lam yuqbalu minhu, maka ketaatannya kepada Allah tidak diterima. Yang ketiga ini yang akan kita bahas. Wasalisu qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim anishkurli wa liwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Faman syakarallaha wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbalu minhu. Siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, lam yuqbalu minhu, tidak diterima syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab Birrul Walidain, yaitu bab berbakti kepada kedua orang tua. Secara singkat ada 10 hak orang tua yang wajib ditunaikan oleh seorang anak. Ya, akan saya baca secara cepat. Wa yuqalu lil walidaini 'alal walad. Ada dikatakan bagi kedua orang tua itu atas seorang anak aswatu huquqin, ada 10 hak. Ini monggo diperhatikan. Ahaduhuma annahu idza ihtaja ila ta'ami at'amahu. Kalau orang tua itu membutuhkan makanan, wajib seorang anak itu memenuhi kebutuhan makan tersebut. Jadi jangan sampai misalnya kita di Bontang ini, wah, hidup penuh dengan kesejahteraan, mak kita, bapak kita di seberang sana, Soro,
nggak teropeni, apalagi sampai keleleran, naudzubillah sama naudzubillah, ini dosa besar bagi seorang anak. Karena kewajiban seorang anak pada sesungguhnya adalah menopang, mensupport, mencukupi kebutuhan makan kedua orang tuanya. Wasani idza ihtaja ila kiswati kasahu in qadara alaihi. Kalau orang tua itu butuh pakaian, butuh sandang, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan kemampuannya. Jadi begini ya mbok yo mae gitu kok no sandangan sing apik gitu kan. Kita pakaiannya branded, mae di pasar sing paling tradisional. Kita order online. Nah ini nggak imbang ini, nggak imbang. Lek mae itu kok di pasar tradisional, dhewe langsung online dari pakaian yang branded. Ini ya nggak betul ya, nggak betul. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, idza ihtaja ahaduhuma ila khidmatihi khadamahu. Kalau orang tua itu membutuhkan, ini foto angel ini bagi kita ini. Kalau orang tua itu membutuhkan khidmat kita, pertolongan kita, maka wajib seorang anak memberikan pertolongan kepada orang tuanya. Nah, kalau jauh begini bagaimana? Ya, setelah ini lanjutannya. Ini lanjutannya. Wa rabi'u idza da'a ajabahu wa khadarahu. Kalau orang tua itu memanggil, wajib menjawab atau hadir. Orang tua mungkin tidak menyuruh kita untuk mudik secara soreh, secara denotatif. Mulia oleh, pulang oleh nang Malang Selatan, nang Dampit. Tidak ngomong begitu. Cuma mengatakan mungkin secara kinayah, mengharapkan kehadiran kita. Maka ajabahu wa khadarahu, wajib kita. Makanya Sabtu mau gak mau saya pulang. Ya. Mau nggak mau saya harus pulang. Ya. Kenapa? Ini wajib. Maka tradisi mudik itu kalau itu diperintah oleh orang tua, hukumnya wajib. Boleh gak disangu? Ya boleh Pak. Ya, makanya kalau punya niat dari awal, insya Allah sama Gusti Allah dicukupi lah. Kalau kita punya niat mudik karena ingin sowan, ingin sungkem kepada orang tua dari awal-awal, percaya tidak percaya pasti dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, makanya lah iso tiap hari raya itu minimal ada niat untuk mudik, minimal. Niat itu akan dimudahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebih pesimis, waduh tiket 1,5 juta ya, anak papat, berarti 6 kali 1,5, 9, pulang balik 18, belum sanggup nih, wah vario gak cukup ini. Lah sama hitung pakai vario, apalagi vario 150 sih gak cukup itu Pak. Lah mikir ngono ya gak sowan-sowan, saya petang tahun ya gak boleh, ya gitu Pak. Ya, kalau gitu terus kita kena pasal tadi, pasal tidak taat kepada kedua orang tua. Makanya ya repot-repot juga. Saya lanjutkan. Ya mudah-mudahan Gusti Allah memberikan rezeki kita yang banyak sehingga kita bisa mudik tiap tahun, umpamanya tiap semester. Jadi kan bisa bayangin ya, punya anak kuliah di Jawa. Beberapa teman punya anak kuliah di Jawa. Hari raya pasti kita harapkan pulang ke sini kan. Dok, mulia dok, nang Bontang, pulang ke Bontang. Udah. Enggak Pak, aku mau main ke Bali sama teman-temanku. Kira-kira perasaan orang tua bagaimana? Orang tua mengharapkan anaknya pulang ke Bontang karena kuliah di Jawa, tapi ngebotnya sungkem karo reco-reco di Bali. Sungkem nang watu apa itu jenis itu yang di Bali itu. Ya. Lebih mementingkan Bali daripada orang tuanya. Itu perasaan orang tua bagaimana kira-kira? Itu baru anak yang kuliah. Nah orang tua kita yang sudah tua renta yang umurnya 76 tahun itu lebih dari itu pengharapannya kepada kita. Cuma tidak terlontarkan secara verbal, gitu ya. Wong tua tuh ngomongnya dia mikir, Pak, mikir. Sama anakku adong, cocok nggak desamu ndek kono. Masih mikir begitu orang tua. Tapi kalau kita sadar wis cancup Kaliwondo, kita berangkat sungkem pada orang tua. Daripada sungkem nang Pantai Kuta sana sungkem sopon di kono, ya. Nggak ada yang kita sungkemi. Maka sungkem pertama adalah kedua orang tua, bukan tempat wisata. Ya, bukan tempat wisata. Nah, ini harus ngerti anak-anak ini yang calon mahasiswa ini depan saya nih ya. Nanti kalau waktunya hari raya pulang ya pulang ya. Jangan mementingkan wah mau main ke Jakarta, main kemana. Orang tua lebih penting daripada tempat wisata. Kita lanjutkan. Wal khamisu, yang kelima. Idza amarahu bi amri at-ta'ahu. Kalau diperintah taat. Malam ya'mur bil maksiyati wal hibati. Jadi perintah orang tua itu mutlak diikuti.
asalkan bukan perintah maksiat dan bukan perintah ghibah. Ya, asalkan bukan perintah itu. Wasabi'u yang ketujuh, Allah yad'uhu bi ismihi, gak boleh manggil kedua orang tuanya jambal seperti orang barat. Orang barat itu kalau misalnya saya Pak Ahmad ya, anak saya misalnya manggil saya Yomat Ahmad gitu. Pada orang tuanya itu manggil namanya saja. Itu orang barat. Pak. Kita itu gak boleh, hadis Kanjeng Nabi begitu. Ya. Allah ya'uduhu, maaf, Allah yad'uhu bi ismihi. Dengan nama kecilnya gak boleh kita manggil misalnya orang tuanya ibunya namanya Dewi. Dewi gak boleh. Termasuk diantaranya adalah kita mempermainkan nama orang tua teman kita. Ini anak-anak muda ini. Mempermainkan nama orang tua kita sehingga teman kita berbalik mempermainkan nama orang tua kita. Itu termasuk mempermainkan nama kedua orang tua. Itu nggak boleh. Misalnya anaknya temannya anak saya manggil itu, Mat Ahmad. Ya, dibalik sama Mamat, mungkin dibalik pakai manggil nama orang tua temannya. Itu nggak bagus, tidak boleh. Wasaminu, adapun yang ke-8, ayam si kholfahu. Nah ini sudah mulai luntur ini. Ayam siya kholfahu. Jadi ini tata krama kita di kampung itu sesuai dengan hadis. Gak boleh berjalan di depan orang tua. Jadi harus di belakang orang tua. Ya kayak santri-santri kepada kiainya itu mana berani di depan, gak berani. Pasti di belakangnya. Kayaknya dengan silakan di YouTube itu santri-santri dari Martapura di Kalimantan Selatan itu gak berani di depan kiainya gak berani. Karena ada sopan santun atau courtesy ayam siya kholfahu. Hendaknya kalau berjalan di belakangnya, bukan di depan orang tua. Watasi'u yang ke-9, ayardiya lahu mayardo linafsihi. Jadi kalau apa yang kita senangi ya orang tua senang ya kita senang. Wayakrahu lahu mayakrahu linafsihi. Kalau kita nggak senang ya jangan perlakukan orang tua sesuatu yang kita tidak suka. Ya. Kalau misalnya orang tua itu merasa kangen, kita kangen pada anak kita, ya kita mikir bahwa orang tua kita juga kangen sama kita. Yang terakhir wal asyiru ayyad'u lahu bil maghfirati, yaitu senantiasa mendoakan kedua orang tuanya kullama yad'uhu li nafsi, setiap berdoa untuk dirinya maka harus ada doa di dalam doa itu, doa kepada orang tua. Jadi kalau kita itu berdoa kepada Allah untuk diri kita, harus ada doa untuk orang tua sebagai penutup. Kita takut-takuti ini penutup ini. Waruya an ba'di sahabati radhiyallahu taala anhu. Tarku du'a lil walidaini. Orang yang meninggalkan doa kepada kedua orang tua, yudayyiku al-asyiya, yudayyiku al-aisha alal walad. Maka kehidupan anaknya akan dipersempit. Dan jenengan sekarang atau kita koreksi diri kita. Uripku ya apa saiki? Soro enggak? Jangan-jangan kita ini tarku du'a lil walidaini. Seorang anak yang meninggalkan doa, maksudnya tidak mau mendoakan kedua orang tuanya, maka kehidupannya akan disempitkan. Soro, dagang ya gak untung, nyambut gawe gak disenengi kancane, tidak sukai teman koleganya. Ya, berbisnis ya banyak yang nipu. Kenapa? Tarku doa lil walidain, tidak mau berdoa untuk kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Ada pertanyaan begini, hal yumkinuhu ayurdiyahuma ba'da wafatihima. Apakah bisa kita itu menyenangkan kedua orang tua setelah wafatnya kedua orang tua? Nah ini kan kedua orang tua sudah nggak ada, terus gimana? Wis kadung nggak ada. Wong dulu waktu masih hidup aja kita nggak banyak berbakti, apalagi sudah meninggal. Kilalahu bala, bisa yurdihima, bisa satu asya dengan 3 hal. Jadi kalau sudah kedua orang tua itu sudah nggak ada, kita tetap bisa menggembirakan kedua orang tua kita dengan 3 hal. Awaluha ayakuna alwalatu solihan fi nafsihi, dengan menjadikan kita itu orang yang soleh, emak bapak kita yang ada di alam kubur sana menjadi sangat gembira. Tapi sebaliknya kalau misalkan kita ini nggak soleh, begedut, nakal, sakar PDW, kita itu menyiksa kedua orang tua kita di alam kubur sana. Jadi seorang anak itu bisa menyenangkan kedua orang tuanya di alam kubur karena perbuatan baiknya, bisa menyiksa kedua orang tuanya, membuat sedih kedua orang tuanya
gundah gulana kedua orang tuanya di alam kubur sana dengan perbuatan anaknya. Maka kita itu mau menyerahkan orang tua atau mau menyiksa orang tua dalam kubur, mari kita pikir. Kalau jenengan sekarang ini berada di Masjid Al-Dzikru, sholat berjamaah, itu mak kita, bapak kita yang di sana itu ikut senang. Ikut senang. Ya. Kalau kita di sini meninggalkan jamaah atau tidak sholat, apalagi itu nyiksa wong tuwek di sana. Bentuk penyiksaan seorang anak kepada orang tua adalah perilakunya di dunia ketika orang tuanya sudah wafat. Li'annahu yakunu syai'un ahabbu ilaihima min silahiha. Tidak ada sesuatu yang dicintai oleh seorang kedua orang tua yang sudah di alam kubur sana melainkan kebaikan anak-anaknya. Jadi setiap jenengan datang ke Adzikru, berangkat itu wong tua yang di alam kubur sana sudah senengnya bukan main. Ya senengnya bukan main. Masuk nyeneng wong tua gitu nggak mau. Kalau mau nyenengkan orang tua, ya mari kita terus berjamaah di Adzikru ini setelah ini dan seterusnya. Wasani ayasila kurobatihima wa asdiqoah huma. Kita mendatangi teman-teman kedua orang tua kita atau kerabat. Jadi misalnya orang tua kita itu punya teman ya, atau punya kerabat lah, kita datangi mereka. Itu orang tua kita yang di alam kubur sana ikut senang. Dan yang terakhir wasalisu ayastaghfirallahuma wa yad'ulahuma wa tasaddaqu anhuma. Kita bisa memohonkan ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Dan yang terakhir, wata sodako anhuma. Kita sodako atas nama orang tua. Caranya bagaimana? Saya tutup sekarang. Ini prakteknya. Yang setelah pulang dari Masjid Adzikru bisa kita amalkan. Jenengan kalau punya anak dan harus bayar SPP, niatkan sebagian bayar SPP itu pahalanya untuk kedua orang tua kita. Kalau SPP-nya 500.000, diniatkan yang 100.000 ya Allah, mudah-mudahan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itu kalau bayar SPP tiap bulan. Nah kalau tiap hari, ketika seorang suami atau seorang orang tua memberikan nafkah kepada istrinya, dia diniatkan, misalnya saya ngasih uang kepada istri saya 100.000, ini yang 20.000, mudah-mudahan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Saya nyangoni anak saya Muhammad misalnya, sekolah tak sangoni 20.000. Saya niatkan yang 5.000 mudah-mudahan pahalanya untuk bapak saya yang sudah nggak ada. Jangan bawa takjil ke Masjid Adzikru, 3 box, yang 2 box diniatkan untuk pahala satu keluarga, yang 1 box untuk kedua orang tua yang sudah wafat. Jenengan nyemplungi kotak, nyemplungi dengan uang maksudnya 10.000, nggak usah kakek, 10.000 menyemplungi kotak amal, diniatkan 2.000 untuk kedua orang tua. Jadi setiap hari pada dasarnya kita itu bisa beramal untuk kedua orang tua kita. Kalau kita melakukan itu, insya Allah anak kita akan diilhami oleh Allah untuk melakukan hal yang sama ketika kita sudah berada di alam kubur. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan itu untuk kedua orang tua kita tidak bisa berharap anak kita akan melakukan hal yang sama. Maka kesimpulannya, siapa saja yang terlibat di dalam pembangunan Masjid Adzikru ini, terlibat nyapu, terlibat apa saja, terlibat ngecat, urun cat, terlibat ngepel, maka kirimkan sebagian pahalanya untuk kedua orang tua kita. Itulah bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau apalagi yang sudah wafat. Masih hidup bisa. Jadi kayak tadi misalnya bawa takjil 3 box, yang 1 box untuk mak saya yang sudah, atau mak kita semua yang masih hidup yang di seberang sana. Bisa, sangat bisa. Apalagi sudah wafat. Nah artinya apa? Seorang anak masih bisa birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Baik orang tuanya masih hidup, apalagi orang tuanya sudah wafat. Dan yang paling main cantik di dalam beramal itu adalah wakaf. Jadi nanti kalau suatu saat Adzikru ini perlebaran, ada tanah yang dijual atau ada rumah yang dijual di sekitar ini, diakuisisi oleh Adzikru, maka jenengan terlibat dan wakaf 1 meter persegi atas nama kedua orang tua, itu sudah anak yang ganteng maksimal. Ya, itu kira-kira gampang apa angel, Pak? Gampang Pak, habis dari sini kita langsung bisa ngelakoni. Ya apa cara nih? Nanti ada tadarus, jenengan beli martabak bawa ke sini,
diniatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita. Dan seterusnya tiap hari, besok pagi dan seterusnya kita bisa beramal, tidak egois untuk diri kita saja, tapi di setiap beramal kita kolektif, familial untuk keluarga kita, dan juga melibatkan kedua orang tua kita di dalam amal-amal soleh yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk bisa menjalankan apa yang kita pahami. Kita diberi taufik oleh Allah untuk memahami ilmu yang kita dengar, dan kita diberi taufik oleh Allah. Taufik itu apa sih? Bukan Pak Taufik ini. Taufik itu adalah energi yang mengenergize hati kita sehingga kita mau beramal. Begitu kita paham kita mau beramal, itu namanya taufik. Makanya di dalam setiap doa kita itu diikutkan wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sebagai tamu berdoa mudah-mudahan warga Adzikru ini terciprati barokah keberadaan masjid ini di dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang mudah mencarinya, yang halal dan mencukupi kita, sehingga kita bisa beramal untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan juga untuk kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu musta'an, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.